terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya, Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Senin 31 Oktober 2022. Kita awali Top News hari ini dengan informasi dari Lampung. Sebuah video viral memperlihatkan dua pria yang terlibat aksi duel menggunakan senjata tajam di tepi jalan. Aksi ini pun disaksikan sejumlah warga dan viral tersebar luas di media sosial. Pertikaian dua pria itu diketahui terjadi di Simpang 3 Pekon Way Jaha, Kecamatan Pugung, Tenggamus pada Sabtu malam kemarin. Keduanya merupakan warga Pekon setempat masing-masing berinisial I yang berusia 38 tahun dan P 25 tahun. Dari video yang diterima oleh tim IDN Times, dua pria tersebut terlihat saling pukul, sontak disambut teriakan histeris warga yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Selang beberapa saat, satu di antaranya sempat tersungkur ke tanah dan dalam posisi terdesak menahan hujaman senjata tajam. Duel ini pun berawal saat P sedang berhenti usai mengendarai motor dan akan menyeberang ke arah Sinar Agung. Kemudian I dari arah Rantau Tijang datang mengendarai sepeda motor mendekati kendaraan P. Pelaku I pun langsung meninggalkan lokasi mengendarai sepeda motornya ke arah Sinar Agung. Sementara P yang mengalami luka tusuk langsung dievakuasi oleh kepolisian ke Puskesmas Rantau Tijang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, P dilaporkan mengalami luka robek di 3 bagian, mulai dari punggung sebelah kiri, lengan bagian kiri, dan bagian perut. Saat ini, P dalam perawatan medis lanjutan di RSUD Abdul Muluk. Diketahui korban P adalah seorang buruh tani. Kita beralih ke Jawa Barat. Seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan oleh dua majikannya. Pelakuan ini ia dapatkan sejak Agustus lalu atau sekitar 3 bulan yang lalu. Penganiayaan ini terungkap berawal dari sebuah video viral di media sosial. Ketika sejumlah warga Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat bersama aparat membobol sebuah rumah. Di dalam rumah itu pun ternyata ada seorang ART yang menangis, diduga karena mengalami kekerasan penyiksaan. Dua orang yang merupakan majikan dari ART ini pun sudah ditahan di Polres Cimahi. Majikan yang juga pasangan suami istri itu adalah YK dan LF berusia 29 tahun. Diketahui korban sudah bekerja sebagai ART di rumah tersebut selama 5 bulan. Namun kejadian kekerasan baru terjadi selama 3 bulan terakhir. Sementara itu, polisi belum bisa memastikan untuk motif kekerasan yang dilakukan oleh para tersangka. Selama 3 bulan disiksa, korban pun alami sejumlah luka. Dari pemeriksaan awal, ada luka lebam di wajah dekat mata, kedua tangan, dan punggung. Kepolisian pun memastikan korban akan mendapat pendampingan untuk menghilangkan trauma yang dialami atas penganiayaannya. Pasangan suami istri YK dan LF pun bisa dikenakan pasal 44 tahun 2021 dan 23 tahun 2004 dengan kekerasan dalam rumah tangga dengan subsidiar pasal 333 atau pasal 170 Junto 351 dengan hukuman 10 tahun penjara. Kita beralih ke India, Sobat Milenial. Korban tewas akibat jembatan ambruk di Gujarat kini bertambah menjadi 134 orang. Jembatan ini pun ambruk lantaran penuh sesak orang-orang yang merayakan festival Diwali. Dari total 134 orang, sebagian besar adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ironisnya, jembatan ini baru saja dibuka pekan lalu usai renovasi. Saat kejadian, sekitar 400 orang berada di jembatan tersebut dan sebagian besar mereka langsung terjun ke Sungai Machu. Tim penyelamat mengkhawatirkan masih ada ratusan korban yang masih tergenang di genangan air sungai yang membentang di bawah jembatan tersebut. Saat ini penyebab runtuhnya jembatan masih belum diketahui. Penyelidikan pun sedang dilakukan oleh pihak berwenang.
Jembatan gantung yang runtuh merupakan jembatan penyeberangan yang berusia hampir 150 tahun. Jembatan itu melewati Sungai Maku di kota Morbi, negara bagian Gujarat, India. Jembatan tersebut diketahui dibangun pada era kolonial pemerintahan Inggris dan dikenal secara lokal sebagai Jul Topol. Jembatan ini membentang sepanjang 230 meter dan runtuh pada Minggu pukul 7 malam waktu setempat. Dari 400 orang yang berada di jembatan itu, 80 orang berhasil diselamatkan. Jembatan ini pun diketahui baru saja dibuka setelah ada perbaikan. Informasi selanjutnya, perayaan Halloween yang berlangsung di Itaewon, Korea Selatan pada Sabtu lalu yang menewaskan ratusan orang, hingga data terakhir pada hari Minggu kemarin bertambah menjadi 151 orang. Dalam tragedi tersebut, banyak korban yang mengalami serangan jantung. Korban tewas akibat massa yang berdesakan dalam perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan pada Sabtu lalu kini bertambah menjadi 151 orang dan lebih dari 82 orang lainnya mengalami luka-luka. Pada hari Minggu kemarin lebih dari 100 jenazah telah dipindahkan ke rumah sakit serta jenazah yang masih berada di lokasi kemudian dipindahkan ke ruang serbaguna yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, pihak setempat mengonfirmasi jika terdapat 19 warga negara asing yang termasuk menjadi korban tewas dalam tragedi tersebut. Pejabat dari Badan Pemadam Kebakaran Nasional, Choi Chon-sik, yang turut serta mengevakuasi para korban, menyampaikan jika sebagian para korban yang dirawat mengalami serangan jantung karena berdesak-desakan dalam kerumunan. Sementara itu, festival musik berdendang bergoyang hari ketiga yang seharusnya digelar pada hari Minggu kemarin batal diselenggarakan. Hal ini karena adanya kabar sejumlah penonton pingsan akibat padatnya pengunjung di acara tersebut. Melalui akun Instagram resminya @berdendangbergoyang, pihak organizer mengumumkan pembatalan acara ini. Seharusnya festival berdendang bergoyang dijadwalkan digelar selama 3 hari, yaitu pada 28 hingga 30 Oktober 2022 di Istora Senayan dan Parkir Selatan, Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan. Pada hari kedua yakni Sabtu, panitia mengumumkan jika stage berdansa harus ditiadakan. Pada Minggu pagi, laman Instagram resmi ini pun kembali mengumumkan jika seluruh rangkaian acara festival pada hari ketiga harus ditiadakan. Pembatalan ini dilakukan dengan alasan keselamatan dan keamanan semua pihak yang terlibat. Pihak penyelenggara pun melakukan proses pengembalian dana tiket. Berdendang bergoyang sendiri menjadi festival musik yang mempertemukan beragam musisi lintas aliran seperti pop, hip hop, R&B, rock, folk, hingga dangdut koplo. Tahun ini nama besar yang masuk dalam line-up festival seperti Tulus, Yura Yunita, hingga Romai Rama dan Soneta Group yang menggandeng Alfi Sukesi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dari lanjutan kasus pemeriksaan saksi-saksi terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dalam pemeriksaan kali ini asisten rumah tangga Verdi Sambo dicecar pertanyaan oleh hakim. Berlangsung di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada siang tadi, ART Verdi Sambo yakni Susi dihadirkan dalam kesaksian terkait sidang lanjutan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam kesaksiannya, Susi duduk sebagai saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer. Saat persidangan berlangsung, Susi sempat memperagakan kondisi saat menemui Putri Chandrawati yang sudah tergeletak di lantai 2 rumah Magelang. Dalam kesaksiannya, Susi dicecar berbagai pertanyaan oleh majelis hakim, di mana akhirnya ia mengaku jika dalam berita acara pemeriksaan yang dibuatnya, terdapat kebohongan, yakni pada situasi Brigadir J yang saat menggendong Putri Chandrawati saat berada di Magelang. Bahkan jaksa penuntut umum dari Baradae, Roni Talapesi, meminta majelis hakim untuk mempidanakan ART Verdi Sambo lantaran ia diduga memberikan kesaksian palsu. Bahkan hakim pun mengancam Susi apabila ia kerap berbohong akan dikenai pasal pidana. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi platform Jagat Nusantara yang menghadirkan IKN dalam bentuk Metaverse.
Halo teman-teman community creator semua, kalian apa kabarnya nih? Nggak kerasa ternyata IDN Times Community udah menginjak usia yang ke-5 tahun. Terima kasih buat teman-teman writer yang udah setia menemani kami selama 5 tahun ini. Banyak banget pengalaman seru yang kita alami bareng-bareng, mulai dari nulis dan ngedit artikel, terus ada kompetisi nulis, bahkan sampai kemarin ada acara Indonesia Writers Festival 2021. Aku apresiasi banget semangat dan ide-ide gila kalian bikin artikel itu keren banget. Tanpa kalian semua, pastinya IDN Times Community nggak bisa sampai di sini loh. Terima kasih karena kalian sudah bersumbangsi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tulisan kalian. Tulisannya semakin berwarna karena kalian. Terima kasih untuk pertanyaan, keluh kesah, cerita yang dibagikan, saran, kritik, dan masukannya untuk IDN Times Community. Karena pesan dan kepedulian dari teman-teman ini juga lah IDN Times Community bisa sampai sejauh ini. Jadi kita bisa berbagi ilmu, terus bisa saling belajar. Jadi jangan mikir kalau komuter saja yang belajar, editor juga belajar banyak kok dari kalian. Jangan patah semangat saat tulisan kalian direvisi atau di-reject. Belajar menulis kadang memang butuh waktu yang tidak singkat. Ingat, what doesn't kill you makes you stronger. Kami harap teman-teman community writer semua masih terus berjalan bersama kami ke depannya. Teman-teman community writers IDN Times dimanapun kalian berada, tentu kita bersyukur bahwa kalian sudah menemani kami semuanya di IDN Times Writers selama 5 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini memang luar biasa berat, pandemi COVID. Mungkin di antara kita ada yang sangat sulit ya, tetapi saya tahu lewat menulis, menuangkan kreativitas, ini bisa menjadi salah satu upaya untuk tetap bersemangat bersama ya. Semoga kita bisa pulih bersama dan ternyata kreativitas dan tulisan-tulisan itu menginspirasi dan menemani pembaca dari IDN Times, khususnya community writer. Jadi mari kita bersyukur dan mari kita pulih bersama, pulih lebih kuat. Selamat ulang tahun ke-5 Untuk IDN Times Community. Let's create What matters. Terima kasih masih bersama Top News. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar didampingi sejumlah pengurus DPP PKB siang tadi bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Dalam pertemuan ini Muhaimin Iskandar menyampaikan beberapa poin rekomendasi. Di antaranya agar pemerintah menurunkan harga BBM, soal subsidi pupuk bagi petani, serta meminta pemerintah menggratiskan listrik 450 volt ampere bagi masyarakat. Berikut kita simak keterangan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar usai bertemu Presiden di Istana Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman bisa ketemu. Hari ini DPP PKB saya pimpin sebagai Ketua Umum beraudiensi dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang 3 hari di Jakarta kemarin. 5.000 kader utama yang merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu. Salah satunya menyangkut rekomendasi-rekomendasi yang mohon dititipkan kepada Presiden untuk dijadikan pertimbangan untuk melaksanakan. Rekomendasi yang pertama tentang subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi sepeda motor? Harga BBM-nya menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu
jumlahnya 70 juta. Yang kedua soal pupuk. Pupuk ini menjadi kegelisahan PKB dan seluruh kader utama PKB di daerah karena sudah sampai pada level ketidakadaan pupuk di daerah. Tadi lagi dicari jalan keluar karena memang akibat perang itu produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu ya kami beri masukan untuk menjadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan hanya untuk orang dengan tanah setengah hektar. Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektar. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina. Yang ketiga soal milenial, angkatan muda sebagai bonus demografi ini tinggal 7 tahun waktu yang emas bisa kita lakukan. Nanti 2030 sudah nggak ada lagi generasi muda itu. Jadi kelompok milenial tahun 2030 udah menua, sehingga 7 tahun ini harus digenjot. Kami meminta kepada Pak Presiden untuk memberikan 3 perhatian. Yang pertama pengusaha muda. Pengusaha muda ini jumlahnya nggak terlalu banyak, makanya harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu energinya, tidak nanggung. Yang kedua, kaum muda ini harus diberi akses teknologi, skill, terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda. Nah, yang ketiga, kaum muda ini memiliki kesempatan untuk 7 tahun ini diberi beasiswa sebanyak-banyaknya ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis. Yang berikutnya menyangkut listrik, subsidi listrik diprioritaskan dan diarahkan kepada pengguna listrik miskin, yaitu 450 watt, ini subsidi total semaksimal mungkin. Itu kira-kira poinnya. Dan kami mendapatkan banyak arahan masukan dari Pak Presiden. Terutama kami juga memohon Perpres baru merevisi Perpres 33 di mana DPRD hendaknya penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas anggaran masing-masing kabupaten kota dan daerah. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan daerah. Yang mampu ya memberi kinerja yang sesuai dengan kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil. Jadi tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik, yang memang miskin, daerah miskin ya memang nggak ada masalah. Nah, karena itu tidak diseragamkan lagi, tetapi anggaran DPRD itu sesuai dengan Perpres 33 diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan fiskal daerah. Itu poin-poin yang kami ajukan dan mendapatkan respon yang sangat positif oleh Bapak Presiden. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, Presiden Joko Widodo meluncurkan platform Jagat Nusantara. Dalam platform tersebut, Ibu Kota Nusantara dihadirkan dalam bentuk virtual yang menyerupai dunia nyata. Lalu seperti apa metaverse dari Ibu Kota Nusantara? Berikut kita simak informasi selengkapnya. Bertepatan dengan Sumpah Pemuda, Presiden Joko Widodo meluncurkan sebuah platform digital di Ballroom Jakarta Theater, Jakarta Pusat pada Jumat lalu. Platform digital ini berbasis interaksi sosial di dunia virtual yang diberi nama Jagat Nusantara. Jagat Nusantara menjadi sebuah platform media sosial next generation berbasis web dan mobile yang menghadirkan dunia virtual dengan tata kelola yang menyerupai dunia nyata. Ibu Kota Nusantara dihadirkan pada Jagat Nusantara dalam bentuk virtual atau metaverse. Dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini secara resmi saya luncurkan Jagat Nusantara. Presiden Joko Widodo optimis jika Jagat Nusantara akan menjadi peluang untuk berbagi ilmu hingga bertemu dengan orang-orang hebat dari seluruh penjuru Indonesia bahkan mancanegara. Selain itu, Jagat Nusantara nantinya bisa memberikan kesempatan untuk memperkenalkan produk-produk kebanggaan Indonesia ke dunia internasional. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang saya hormati. Oleh karena itu melalui Jagat Nusantara ini kita berupaya berkompetisi melalui kreativitas dan inovasi. Kita coba wujudkan sebuah platform sosial imersif. Ini sesuatu yang baru. Platform sosial imersif berbasis web dan mobile yang menghubungkan dengan pengguna dengan dunia virtual. Kita bisa bilang ini the next generation of social media. Hasil kerja keras dan kolaborasi anak-anak muda kita. Menghadirkan IKN ke dunia virtual ini berangkat sebetulnya dari Bapak Presiden sendiri. Bagaimana dengan teknologi kita dapat menghadirkan engagement atau kegiatan kota nyata di masa depan ke dalam dunia virtual pada hari ini. Dengan platform Jagat Nusantara ini pun, generasi muda harus siap berkompetisi serta bisa melihat peluang dengan cepat dan tepat yang didominasi oleh teknologi dan digitalisasi. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi BPOM yang mengumumkan 2 industri farmasi yang langgar hukum. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyper-local location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Din, kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tahu buat jaga kesehatan. Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk Indonesia. Makanya sekarang gue olahraga nih. Tapi buat cegah virus corona tuh kita nggak cuma harus dengan olahraga aja tahu. Oh iya? Iya, kita tuh harus rutin buat cuci tangan, terus atur pola makan, dan yang paling penting kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah. Kok lu jadi tiba-tiba pinter sih? Iya dong, soalnya gue pakai ini ada apps, IDN apps, gue nanya di fitur Q&A-nya. Gimana tuh? Nih, lo tinggal buka IDN apps, terus ada tanda plus, lo klik, terus di sini ada fitur tanya jawab, udah deh tinggal klik. Nah, lo tinggal masukin pertanyaan lo di sini. Jadi tuh kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya, lo bisa interaksi di sini. Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ntar deh, gue download IDN apps-nya. Iya, pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN. Terima kasih Sobat Milenials, masih bersama Top News. Badan POM dan Barreskrim Polri siang tadi mengumumkan 2 industri farmasi yang diduga memproduksi obat sirup penyebab kasus gagal ginjal akut yang telah menyebabkan 153 anak meninggal dunia. Kedua industri farmasi yang melanggar akan segera menjalani proses hukum. Berikut kita simak penjelasan Kepala BPOM Penny Lukito saat konferensi pers yang juga disiarkan melalui YouTube BPOM. Untuk melihat aspek pemidanaannya, Badan POM telah berkolaborasi dengan Barreskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut
propilen glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Pharmatama yang beralamat di sini ya, Yarindo ya, Jalan Modern Industri di Cikande, Serang, Banten. Dan yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry yang beralamat di Medan, ya, di Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa sumber tentunya, sesuai dengan ketentuan penyidikan, berada di lokasi kedua tersebut didapati adanya bahan baku pelarut propilen glikol, produk jadi, serta bahan pengemas yang diduga terkait dengan kegiatan produk sirup obat mengandung EGDEG yang melebihi ambang batas. Ini ya salah satu barang buktinya ya. Pertama, PT Yarindo Pharmatama, ya, ada barang-barang bukti yang sudah disegel, diambil ya, disita ya, ada bahan baku, ada produk jadi, ada bahan pengemas, ada dokumen-dokumen. Ini adalah untuk menelusur nanti sampai sejauh penyalur, distributor penyalur dari bahan bakunya ke arah mana. Ini akan terus ditelusur ke ini ya, ke hilir, ke upstream, ke hulu. Yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry juga telah disita Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, Unibaby cough syrup ya, sebesar banyak sekali ya, 13.000, 500.000, dan bahan baku propilen glycol produksi Dow Chemical Thailand. Ini akan jadi kita juga jalur untuk penelusuran menuju ke sumber sumber produksi dari bahan baku tersebut. Ada bahan baku sejumlah 18 drum dan berbagai dokumen. Ya. Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran dan pendalaman terhadap dokumen, karyawan, produksi, dapatkan informasi bahwa PT Yarindo membeli bahan baku produksi Dow ini dari satu CV sebagai apa itu istilahnya, PB distributor ya. Ada satu distributor CB Budiarta, dan sementara Universal Pharmaceutical membeli bahan baku dari satu distributor lain PT Logicom Solution. Kemudian kita nanti akan mencari keterkaitannya ya dari kedua hal tersebut ke satu sumber mungkin ya, dan juga melihat juga aspek legalitas ya. Apakah ada unsur pemalsuan dan sebagainya, karena ini menyangkut juga satu industri farmasi, produsen farmasi ya, produk-produk kimia dan pharmaceutical yang cukup tinggi kan, cukup berkompeten ya, Dow Chemical. Tapi ini adalah Dow Chemical Thailand, dan kita akan lihat, dan kami juga mendapatkan kolaborasi yang baik dengan PT Dow Chemical Indonesia untuk mencari sebab apakah ini ada unsur pemalsuan ya dari produk tersebut. Dalam pengembangannya ini ya, dari distributor tersebut, Badan POM menemukan serta mengamankan lagi 64 drum propilen glycol produksi Dow Chemical Thailand dengan 12 nomor batch yang berbeda. Kemudian terus kita lakukan untuk membuktikan adanya kandungan EG dan DEG di dalam sumber bahan baku yang kita temukan di distributor, gitu kan ya. Beralih ke berita sport. Timnas U19 besok akan menggelar laga uji coba melawan Timnas U20 Moldova di Turki. Uji coba ini merupakan laga ketiga selama tim Garuda Muda menjalani pemusatan latihan di Turki. Sebelumnya dalam uji coba pertama, Timnas unggul atas klub asal Turki. Dan pada laga kedua, kalah tipis dari Timnas U20 Turki. Ke-34 pemain Timnas U19 terus menjalani latihan di Turki di bawah pimpinan pelatih Shin Tae-yong. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, seluruh pemain Garuda Nusantara telah bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan bermain. Namun diakui Shin Tae-yong, belum semua pemain diberi kesempatan bermain saat laga uji coba. Sementara jelang menghadapi Timnas Moldova besok, Shin Tae-yong yang telah memberikan porsi latihan lebih agar permainan pemain bisa lebih baik. Hal ini diakui salah satu pemain Timnas, Robbie Darwis, yang menyebutkan kondisi seluruh pemain Garuda Muda dalam kondisi fisik dan mental yang lebih baik, sehingga pemain optimistis bisa mendapatkan hasil baik di uji coba melawan Moldova. Laga uji coba melawan Moldova akan berlangsung 2 kali, yakni tanggal 1 November besok dan tanggal 4 November. Laga uji coba ini merupakan bagian dari program pemusatan latihan Timnas U19 sebelum berlaga di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang.
Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Sobat Milenial, terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk mendownload IDN App. Selain itu, mulai pukul 7 malam ini nanti, Sobat Milenial bisa mengikuti Locker Room spesial jelang Piala Dunia 2022 Qatar bersama pemain Timnas Indonesia yang saat ini bermain di Persib Bandung, yakni Mark Klok, hanya di Instagram IDN Times. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.